Nama saya Gus Nur atau yang aslinya adalah Nur Masudi. Saya berasal dari Tulungagung. Kemudian saya ingin memperkenalkan sebelah kiri saya sekali Mas Hardianto. Beliau dari Blitar. Kemudian sebelah saya Mas Bagus Kuncoro atau Mas Bagus Hercules. Kemudian di sebelah kanan saya pas adalah Bapak Saiful Ibnu Hamzah. Kemudian di sebelah kanan sekali adalah Bapak Dr. Bangun dari Surabaya. Dan mereka berdua adalah sebelah kiri sekali itu Bapak Ali Musor dari Tulungagung. Dan satu lagi dari founder itu dari Purbalingga, yaitu Mas Rizka. Oh, saya. Jadi kami adalah yang mencetuskan. Ini tidak ada yang lebih baik. Jadi kami yang saya sebutkan tadi adalah pendiri dari Auto Gajian. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kami bukan siapa-siapa tanpa jenengan semua. Dan sejak tadi pagi sampai sore tadi kami sedang ke OJK ya. Jadi mohon maaf kalau kedatangan kami tadi terlambat, karena memang butuh banyak yang harus diklarifikasi. Dan di sebelah kanan saya ini adalah tim lawyer dari Auto Gajian. Jadi mereka yang akan melindungi jenengan semua, melindungi Auto Gajian. Terutama dari masalah-masalah hukum, agar jenengan semua terayomi dengan baik, hak-hak jenengan terlindungi dengan baik. Dan kami di sini secara transparan ingin menceritakan kepada atau mengklarifikasi kepada jenengan semua bahwa Auto Gajian itu bukan investasi. Jadi yang berkembang di media massa, di Facebook dan lain-lain, disebutkan bahwa Auto Gajian adalah investasi. Itu bukan kita, karena memang Auto Gajian bukan investasi. Dan yang perlu saya tegaskan di sini adalah konsepnya. Saya ingin menerangkan sedikit
sedikit saja konsep auto gajian yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menduplikasi ke daerah masing-masing, bahwa auto gajian adalah sebuah layanan atau sebuah program yang mempertemukan antara pemberi modal dan penerima modal. Yang dilakukan secara gotong royong dan ikhlas. Jadi saya ulangi lagi, auto gajian adalah sebuah layanan atau program yang mempertemukan antara pemberi modal dan penerima modal, dan dilakukan secara gotong royong dan bersifat ikhlas. Sudah, konsepnya sampai di situ saja. Artinya apa? Di mana investasinya? Ada yang menyebutkan ini investasi? Berarti pemberitaan yang ada di media sosial, bukan saya loh ya yang bilang. Dan mungkin yang jenengan semua tunggu-tunggu adalah berita. Jadi kami sudah tadi ke OJK Kediri. Jadi sebelum ada pernyataan mungkin yang terakhir yang berita dari PCNU ya, PCNU Boyok Sumbergempol, Tulungagung, Pak. Tulungagung. berarti ranting ya dalamnya ya. Jadi bukan itu, karena kita sebenarnya sudah menyiapkan langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya sudah sejak lama. Kebetulan berbarengan sama pemberitaan dari PCNU itu saja. Jadi artinya apa? Itikat baik kita sudah kita lakukan sejak awal. Dan untuk menyusun narasinya, segala sesuatunya, berkas-berkasnya itu nggak gampang. Jadi kita butuh kelengkapan-kelengkapan, legalitasnya juga. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan. Nanti akan disampaikan oleh tim lawyer kita, mungkin diwakili dari Bapak Saiful. Mungkin gitu. Bapak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ya. Jadi pesan yang mungkin bisa disimpulkan dari auto gajian itu ibaratnya seperti gadis cantik ya, sehingga dimanapun berada akan selalu menarik perhatian. Nah, ini salah satu bukti yang tadi kita alami. Jadi setelah kita melakukan dari tim yang melakukan koordinasi dan sekaligus klarifikasi ke OJK, perjalanan menuju ke tempat ini, saya langsung ditelepon dari wartawan Surya untuk memintai keterangan hasil dengan OJK. Ya, saya sampaikan apa adanya. Jadi memang prinsip yang kita bangun di auto gajian itu kan kejujuran. Ini kita sampaikan ya banyak hal, salah satunya itu yang terakhir tadi saya sampaikan bahwa kita untuk menyampaikan secara menyeluruh kita akan melakukan konferensi pers, atau sekarang rilis media, seperti itu.
Nah, karena tadi ada dari Surya yang meminta penjelasan, ya kita sampaikan sesuai dengan, karena durasinya terbatas ya via telepon misalnya. Kita sampaikan secara singkat yang dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, garis besarnya ingin memastikan apakah auto gajian itu investasi atau bukan. Itu ya. Karena berita yang berkembang seperti itu, akhirnya saya sampaikan hasil dari kita melakukan klarifikasi dengan OJK bahwa setelah kita memberikan penjelasan secara detail tentang sistem, tentang badan hukumnya, dari diskusi yang berjalan akhirnya ada kesepahaman bahwa auto gajian tidak bisa dikatakan sebagai investasi. Jadi kesimpulan itu menjadi tidak jelas arahnya dari mana. Itu yang mungkin. Nah, itu yang tadi saya sampaikan pada waktu wawancara dengan Surya. Nah, karena di forum ini kita akan menyampaikan secara utuh mungkin. Ya. Oke. Yang pertama bahwa maksud dan tujuan. Jadi kita melakukan kegiatan itu juga mesti harus ada maksud dan tujuan ya. Nah, maksud dan tujuan itu yang pertama harus kita sampaikan ke pihak OJK. Nah, bersama dengan itu pihak OJK harus memahami utuh terhadap maksud dan tujuan. Makanya untuk menyampaikan ke OJK kita buat secara tertulis, sehingga kita berharap nanti ada jawaban yang tertulis. Nah, apa yang kita sampaikan secara tertulis? Yang pertama, kita akan mendudukkan persoalan tentang auto gajian. Jadi kita tidak berbicara dari luar, tapi latar belakangnya perlu kita sampaikan. Kenapa kita harus melakukan klarifikasi? Pertama, karena pemberitaan yang muncul dan berkembang di masyarakat dan mungkin juga meresahkan bagi komunitas ini. Meresahkan nggak ini? Meresahkan ya? Ya. Nah, itu yang terwakili, akhirnya kita harus melakukan klarifikasi karena pemberitaan itu jelas-jelas tidak benar, sehingga perlu ada klarifikasi. Nah, klarifikasi itu karena berita itu akan terus berkembang. Kalau yang sebelumnya pada waktu kita kaji, ada 3 aspek kajian ya. Yang pertama kajian dari hukum positif, ada kajian dari aspek pemberdayaan, dan ada kajian dari hukum Islam. Jadi ini kita melakukan kajian secara lengkap, secara ilmiah dan secara dengan didukung oleh peraturan-peraturan dan dasar keilmuan. Jadi insya Allah ini cukup punya dasar kajian kita. Terus yang kedua, kita juga mencantumkan beberapa media yang sudah mengutip terhadap pemberitaan yang merugikan auto gajian. Nah, pemberitaan itu kita lampirkan dan nanti bisa diliput nanti bisa dipublikasi karena memang ini konsumsi umum biar semua tahu. Jadi kita saatnya untuk membuka jati diri. Selama ini mungkin kita banyak diam karena memang ya semua ada waktunya, ya gitu ya. Karena semua ada waktunya, kita harus menyiapkan diri. Nah, ini nanti bisa di-share karena memang ini untuk diketahui umum. Media menjadi konsumsi publik, kita pun juga melakukan klarifikasi bisa menjadi konsumsi publik. Ini ada cukup tebal warnanya. Nah, yang perlu kita sampaikan terkait dengan isi ini, tadi banyak diskusi yang dilakukan dengan pihak OJK. Nah, dari diskusi-diskusi itu intinya OJK itu hanya akan menanggapi atau menjawab ketika ada pertanyaan dari masyarakat, ada pengaduan dari masyarakat. Terus kita konfirmasi siapa yang membuat pengaduan. Jelas OJK tidak mau menyebutkan ya. Tapi kita bisa memastikan yang mengadukan pengaduan itu di luar komunitas auto gajian. Betul. Kenapa kita yakin dengan itu di luar dari komunitas auto gajian? Kalau yang membuat pengaduan dari komunitas auto gajian, pengaduannya mesti sesuai dengan fakta yang ada di auto gajian. Tapi yang terjadi apa?
pengaduan yang masuk itu jauh dengan keadaan yang sebenarnya auto gajian. Auto gajian yang tidak ada investasi, tidak ada penghimpunan dana, tidak ada kegiatan yang dituduh multi level marketing sama penipuan dan sebagainya, itu tidak ada dan itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan ini sebelum ini kita sudah melakukan perlawanan terhadap seorang pengacara dari Surabaya. Ada pengacara yang melakukan somasi ke kita, akhirnya kita melakukan balasan, tanggapan, kita tuntut balik dia untuk membuktikan. Karena tidak ada balasan, ganti dia yang kita somasi. Katakan. Nah, sanksinya apa? Itu sudah kita jelaskan di somasi, karena dia sudah membuat tuduhan dan tuduhan itu sudah disebar. Itu bisa mengarah pada fitnah dan itu bisa kita upaya hukumnya ada dua, bisa perdata juga bisa pidana. Nah, kita pilih yang mana? Itu terkait dengan, saya kembali ke klarifikasi ke OJK ya. Jadi dari hasil diskusi dengan OJK, dari beberapa diskusi yang ada, OJK sendiri juga tidak bisa menyimpulkan bahwa auto gajian itu investasi setelah kita jelaskan sistemnya. Tapi kita juga minta jawab, terus ini bagaimana? Jadi terus terang, di dalam klarifikasi ini sekaligus kita minta izin. Jadi kalau kita dituduh dan tidak berizin, itu tujuannya karena investasi ya. Kita sudah jelaskan bukan investasi. Terus kita tanyakan, kalau begitu cara minta izinnya bagaimana? Ternyata pihak OJK sendiri juga belum memberi solusi. Artinya masih koordinasi dengan OJK pusat. Nah, artinya di sini yang terpenting, pihak OJK sudah mengetahui dan memahami bahwa auto gajian bukan investasi. Itu sudah cukup. Nah, terkait dengan pemberitaan yang sudah terlanjur tidak benar, nah, kita kembalikan ke komunitas. Ini mau kita apakan? Yang jelas ini ada, kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, berita bohong itu juga ada aturannya. Kebencian ada aturannya. Menggunakan di media elektronik juga ada aturannya. Nah, itu banyak pasal-pasal yang bisa digunakan kalau untuk melawan mereka yang sudah menyebar berita yang tidak benar. Ya, nanti tinggal kita kalau memang diperlukan langkah hukum, kita tinggal mengumpulkan bukti, ya kita rumuskan nanti tindakan hukum kepada para pihak yang merugikan. Gitu. Kita manut aja, Pak. Mantap. Gimana? Kita manut aja sama Bapak. Nurut dan Siap. ikhlas. Ya. Jadi dari sepanjang kajian kita cukup lama kita mendalami sistem ini sehingga ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum ini sudah kita upayakan tidak terjadi. Kalaupun yang menyangkut sifatnya administrasi, kita akan berusaha berbenah. Sifatnya administrasi itu apa? Nanti kita harus melakukan audit dengan mengundang KAP. Ya banyak nanti sifatnya administrasi dan ini masih bertahap karena memang administrasi itu juga memang harus ditata sampai tertib. Jadi intinya gini, auto gajian dari sejak berdirinya sudah berniat dan bertekad untuk membesarkan dan tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini komitmen bersama dan dari tim lawyer juga akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menjaga itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Gubernur. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.